Bab 061. Oh teman-teman istri saya yang suka melakukan panggilan video grup. Tanya Amar. Nadia tidak menyangka jika Amar tahu, jika Nadia, Anggun dan Feby sering menghubungi Zahra ketika Amar sedang di ruang kerjanya. Dari mana mereka tahu? Tentu saja sebelum nelpon mereka bertanya dulu kepada Zahra. Tidak perlu heran, istri saya akan selalu mengatakan semua yang dilakukannya termasuk teleponan dengan kalian, ucap Amar dan Nadia hanya menyengir. Jadi boleh kan Pak? Tanya Nadia. Saya tidak mengizinkan istri saya keluar rumah, ucap Amar dan Nadia sudah menunduk. Jadi, kalian datang saja ke kediaman Aris, kalian bisa menemui istri saya di sana, lanjut Amar dan Nadia langsung tersenyum senang. Terima kasih Pak, saya akan memberikan kabar kepada teman-teman yang lain. Kalau begitu saya permisi harus kembali bekerja lagi, ucap Nadia pamit kepada Amar. Silahkan, ucap Amar. Bukan hanya Stephen yang tidak fokus untuk bekerja tapi juga dengan Arsela yang ingin waktu berputar sedikit lebih cepat agar jam kantor segera berakhir. Detik demi detik dihitung oleh Arsela hingga jam pulang tiba, saat Arsela dan Nadia sedang membereskan meja kerjanya Amar dan Stephen keluar dari ruang kerjanya lalu berjalan menuju lift. Lagi-lagi Stephen tidak melihat ke arah Arsela sehingga ada rasa hampa yang dirasakan oleh adik sepupu dari Amar itu karena tidak diganggu lagi oleh Stephen. Malam tiba, sesuai dengan kesepakatan bersama di grup Nadia, Anggun dan Feby berkunjung ke kediaman Aris. Zahra yang tahu teman-temannya akan datang sangat senang, sejak tadi Zahra sudah tidak sabar menunggu ketiganya yang biasanya hanya berkomunikasi lewat telepon. Umi, nanti siapa yang datang? Tanya Aurel. Ada Tante Nadia, Tante Anggun dan Tante Feby, jawab Zahra. Wah, pasti suruh nanti Aurel ikut goblol ya Umi, ucap Aurel meminta izin. Boleh sayang, anak Umi boleh kok gabung, izin Zahra membuat Aurel senang. 139. Asyik, malam ini Aurel libur aja deh belajar sama Om Steph, bosan juga belajar terus sama Om Steph yang suka melamun, ucap Aurel. Kok gitu sih nak? Masa anak Umi bosan belajar? Tanya Zahra mengusap kepala Aurel dengan sayang. Hehehe, Aurel tidak bosan belajar Umi, tapi Aurel bosan dengan gurunya. Masa kemarin Aurel bertanya, kenapa ikan hidup di air? Om Steph malah jawab, siapa yang bilang, hidup di udara kok, padahal kan Aurel sering lihat ikan di dalam air kalau keluar langsung mati dan Aurel tidak pernah lihat akan terbang, ucap Aurel mengadu kepada Zahra. Iya sayang, ikan memang habitatnya di air, karena organ pernapasan ikan memang hanya bisa mengambil oksigen dari air bukan udara, jawab Zahra. Mungkin Om Steph sedang banyak kerjaan jadi kurang fokus, lanjut Aurel. Baik Umi. Oma Santika, Opa Aris berjalan dari lift, disusul Amar yang baru saja dari dalam kamar mengambil telepon genggam miliknya dan Zahra. Teman-teman kamu belum datang nak? Tanya Oma Santika. Belum Ma, mungkin mereka sudah di jalan, jawab Zahra. Ini sayang telepon kamu, ucap Amar, menyodorkan telepon milik Zahra. Terima kasih Mas. Iya sayang sama-sama. Tidak berselang lama, suara ketukan pintu terdengar, Zahra pikir teman-temannya ternyata yang datang adalah Arsela. Stephen setelah sholat maghrib masuk ke dalam kamarnya sehingga tidak melihat kedatangan Arsela. Tak berselang lama setelah kedatangan Arsela, kini Nadia, Anggun dan juga Feby juga telah sampai di kediaman Aris. Pastinya dengan acara kumpul-kumpul ini akan terjadi kehebohan apalagi Aurel akan ikut bergabung dengan teman-teman Uminya.
140. Jika untuk pertama kalinya seseorang menginjakan kaki di rumah mewah yang bahkan dalam mimpi saja tidak pernah terpikirkan, namun sekarang semuanya nyata, apalagi rumah yang dikunjungi adalah kediaman dari bosnya. Pasti karyawan lain tidak akan percaya jika Anggun dan Feby berada di kediaman Aris. Sementara untuk Nadia sendiri, sudah beberapa ke kediaman Aris karena urusan pekerjaan. Ayo kita masuk, ajak Nadia. Tunggu dulu mbak, gue foto dulu karena besok mau tunjukin ke teman-teman, ucap Feby. Iya, gue juga mau pasti teman kantor pada kaget karena gue bisa ke rumah bos, ucap Anggun. Ish jangan bikin malu deh, buruan nanti ada yang lihat, ucap Nadia. Setelah berselfie Nadia, Anggun dan Feby menuju pintu utama. Anggun dan Feby tidak henti-hentinya kagum dengan kediaman mewah bosnya yang seperti istana. Kira-kira, rumah ini biayanya berapa? Tanya Feby. Memangnya lo mau buat rumah kayak gini? Tanya Nadia. Hehehe maunya sih mbak, tapi kayaknya walaupun sampai tua bekerja di Ariskop gajinya tidak akan cukup membuat rumah segede ini, ucap Feby sambil cengengesan. Nadia menekan bel, dan tidak berselang lama, seseorang membuka pintu dari dalam, ternyata salah seorang pelayan. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Nyonya Zahra dan yang lain sudah menunggu di dalam, ucap pelayan tersebut ramah. Terima kasih Bi. Nadia berjalan lebih dulu, lalu diikuti Anggun dan Feby di belakangnya. Silahkan duduk, sebentar saya panggil Nyonya Zahra dulu, ucap pelayan lalu meninggalkan ketiganya di ruang tamu. Kursinya beda ya kalau di rumah Sultan, bisik Anggun. Hus jangan malu-maluin, ucap Feby ikut berbisik. Mereka bertiga masih asyik bisik-bisikan sampai Zahra datang, bukan hanya sendiri namun bersama dengan Oma Santika, Aurel dan Arsela. Assalamualaikum, kalian sudah lama datangnya? Tanya Zahra. Waalaikumsalam, kami baru saja datang, jawab Nadia. Ketiganya berdiri, Zahra memeluk satu persatu teman-temannya yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Senang sekali bisa bertemu kalian, ucap Zahra. Iya, kami juga sangat senang bertemu kamu, ucap Nadia. Ayo silahkan duduk, jangan berdiri terus, ucap Oma Santika. 141. Anggun, Feby dan Nadia berjalan menuju Oma Santika, lalu menyalami tangan ibu dari bos mereka. Kalian kalau bisa sering-sering berkunjung kemari karena kasihan Zahra tidak memiliki teman jika di rumah, kalau mau keluar rumah kasihan juga perutnya sudah semakin besar, ucap Oma Santika. Anggun dan Feby tidak menyangka jika Oma Santika sangat baik dengan karyawan biasa seperti mereka, bahkan tidak terlihat raut wajah merendahkan, semua dianggap sama. Iya, Nyonya nanti kami akan sering berkunjung, ucap Feby. Kalian jangan panggil Nyonya, panggil Aunty saja biar akrab, ucap Oma Santika. Oma tadi suruh duduk, tapi sekarang meleka berdiri telus, ucap Aurel. Hehehe Oma lupa, silahkan duduk, ucap Oma Santika. Semuanya kini duduk di ruang tamu saling mengobrol. Feby dan Anggun juga sudah mulai akrab dengan Arsela yang mereka tahu adalah sekretaris dari Stefan. Obrolan mereka terhenti karena Bi Asih yang datang dari arah dapur. Makan malam sudah siap Nyonya, ucap Bi Asih. Baiklah, ayo semua kita makan malam sebentar lagi akan masuk waktu salat Isya, ucap Oma Santika berdiri lebih dulu. Baik Nadia, Anggun dan Feby merasa tidak enak karena harus makan malam bersama dengan keluarga bosnya, untuk menolak pun mereka tidak bisa,
apalagi sejak tadi perut mereka sudah meronta-ronta minta diisi. Para perempuan berjalan menuju ruang makan, ternyata di sana sudah ada Opa Aris, Stephen dan Amar. "Ayo silahkan duduk, kita makan malam bersama," ucap Opa Aris tidak kalah ramah. Semua orang menikmati makan malam dengan tenang, tanpa ada yang berbicara. Setelah itu mereka menuju musola untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Aurel bersama dengan Stephen pamit untuk belajar, sementara Zahra bersama teman-temannya menuju ke ruang tamu untuk melanjutkan mengobrol. Oma Santika dan Opa Aris sudah pamit masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. "Kak," panggil Arsela. "Iya, ada apa?" tanya Zahra. "Kak Amar di mana?" tanya Arsela, yang tidak melihat keberadaan Amar. "Sepertinya di ruang kerja, memangnya ada urusan penting?" tanya Zahra. "Iya Kak, Arsela mau bicara sesuatu," ucap Arsela. "Kamu langsung ke ruang kerjanya saja," ucap Zahra. Kalau begitu Arsela pamit dulu. Arsela meninggalkan ruang tamu setelah pamit kepada yang lain. Memang, sejak tadi Stephen tidak berbicara sepatah kata pun kepada Arsela, padahal Stephen sempat menyapa Anggun, Nadia dan Feby. Beberapa kali Arsela mencuri pandang ke arah Stephen yang terlihat cuek dan seakan tidak peduli dengan kehadiran Arsela. "Tok tok tok. Masuk," ucap Amar. 142. "Kak, apa Kak Amar sibuk?" tanya Arsela menyembulkan kepalanya. "Ayo masuk, ngapain cuma ngintip di situ," ucap Amar kepada Arsela yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Arsela berjalan pelan memasuki ruangan kerja Amar, lalu duduk di sebuah sofa yang ada di ruangan tersebut. "Ada apa? Kok terlihat murung gitu?" tanya Amar, lalu ikut duduk di dekat Arsela. "Kak," ucap Arsela masih terlihat ragu. "Ngomong aja, kamu juga selama ini seringnya curhat ke kakak daripada Bang Arsyad," ucap Amar. "Kak, kok om tua?" Maksudnya pas Stephen sikapnya berubah ya ke aku?" tanya Arsela. "Oh, jadi ini soal Stephen," ucap Amar. "Kamu kok aneh banget, dulu aja sering berdebat walau hanya persoalan kecil, tapi saat salah satunya menjauh malah rindu," ucap Amar sedikit terkekeh. "Ish, siapa yang rindu? Arsela biasa aja kok," ucap Arsela. "Kalau kamu biasa aja, ya udah biarin Stephen bersikap cuek kepada kamu. Bukannya lebih baik daripada kalian bertengkar terus," ucap Amar dan Arsela langsung diam. "Dek, kakak sudah mengenal kamu dari kecil, jadi kakak sangat tahu jika kamu sedang berbohong," lanjut Amar. "Gini, kakak tanya sama kamu, apakah kamu memiliki perasaan dengan Stephen?" tanya Amar dan berhasil, Arsela langsung menatap Amar. "Kok pertanyaan Kak Amar aneh banget sih?" tanya Arsela. Bukannya menjawab, Amar malah kembali bertanya. "Bagaimana reaksi kamu, jika misalnya Stephen itu menyukai kamu?" tanya Amar. "Hahaha, nggak mungkin lah Kak, kami itu tidak pernah akur bahkan dari aku kecil sampai sekarang mana mungkin Pak Stephen suka dengan aku yang sering membuatnya emosi." Arsela tertawa mendapat pertanyaan yang menurutnya aneh. "Tidak ada yang tidak mungkin, semua orang punya perasaan dan kita tidak akan tahu perasaan tersebut akan berlabuh kepada siapa, bahkan kepada musuh sekalipun," ucap Amar. "Jika kamu tidak memiliki perasaan kepada Stephen, biarkan dia bersikap seperti ini, kakak yakin Stephen akan bersikap profesional dalam bekerja. Mungkin dengan cara ini Stephen akan melupakan perasaannya kepada kamu," ucap Amar.
Mungkin perjuangannya telah usai setelah tahu kamu sudah memiliki kekasih. Bahkan dia lebih memilih mundur setelah tahu kamu sudah bahagia dengan pria lain walaupun Stephen yang harus menelan pahitnya kegagalan, lanjut Amar. Jadi beneran, Pak Stephen suka sama aku Kak? Tanya Arcella. Cek, kamu itu sudah besar pasti bisa membedakan mana tatapan pria yang menyimpan rasa kepada kamu. Bahkan Stephen sudah menyukai kamu sejak SMP, jawab Amar. Biarlah, Arcella menceritakan semuanya, Amar hanya ingin menunjukkan perjuangan Stephen. Arcella kan belum pernah pacaran Kak jadi nggak tahu, ucap Arcella. 143. Tapi sekarang, kamu kan punya kekasih, ucap Amar. Siapa sih yang bilang kalau Arcella punya pacar? Bukannya Kak Amar tahu sendiri aku itu dilarang sama Papa dan Abang Arsyad untuk pacaran, ucap Arcella. Kenapa Amar bisa lupa, sedangkan dia tahu pasti betapa ketatnya Opa Danish dan Arsyad jika itu menyangkut Arcella. Tapi Stephen beberapa kali melihat kamu diantar oleh seorang pria yang sama dengan yang kamu temui di restoran. Bahkan, Stephen gagal mengungkapkan perasaannya, ucap Amar. Sadar, jika mulutnya terlalu lemes bahkan mengalahkan Aurel, Amar hanya menelan salivannya dengan kasar dan berdoa agar Stephen tidak tahu jika dia sudah menceritakan semuanya kepada Arcella. Ish, terserah Kak Amar aja deh kalau nggak percaya sama aku, tapi Arcella bisa minta tolong sesuatu. Tanya Arcella memelas. Mau minta tolong apa? Kalau minta tolong diberikan uang jajan tambahan, kamu minta sana sama Papa dan kakak kamu, ucap Amar. Kan Kak Amar juga kakak aku, ucap Arcella tertawa. Ish, kalau soal uang, tidak ada kakak adik, ucap Amar bercanda. Sini aku bisikin, nanti rencananya didengar orang lain, ucap Arcella. Arcella mulai membisikkan sesuatu dan Amar hanya sesekali menganggukkan kepalanya. Kak Amar paham? Tanya Arcella. Iya paham, kamu tenang saja, semua akan beres. Arcella dan Amar tertawa hingga seseorang membuka pintu, dan ternyata orang itu adalah Stephen. Sudah selesai mengajar Aurel? Tanya Amar. Iya, Putri lo minta diajar setengah jam aja, katanya mau ikut gabung mengobrol dengan teman-teman Zahra, jawab Stephen. Kak Arcella pamit dulu, permisi Pak Stephen, ucap Arcella berjalan keluar dari ruang kerja Amar. Setelah kepergian Arcella, Stephen bergabung duduk bersama Amar. Ngapain Arcella datang ke sini? Tanya Stephen. Kok lo jadi kepo? Bukannya lo sudah tidak peduli dengan Arcella? Sekarang kita mulai bekerja saja, ucap Amar lalu berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya dan terpaksa Stephen mengikutinya. Sementara, di ruang tamu suara tawa terdengar apalagi Aurel dan Arcella sudah bergabung semakin menambah heboh obrolan mereka. Hahaha benar banget Zahra, dulu Aurel itu sering ngerjain gue, mana dia sering membalikkan fakta sehingga gue yang sering dapat nasihat dari Pak Amar, ucap Nadia. Soli, Tante Nadia dulu Aurel kesepian jadi seling kerjain orang, tapi sekarang Aurel akan jadi anak baik apalagi Aurel akan jadi kakak, ucap Aurel. Aurel memang hebat, tapi anehnya bukannya marah gue malah senang kalau Aurel datang ke kantor setidaknya gue nggak harus ngerjain pekerjaan kantor yang sering tidak ada habisnya, ucap Nadia. Awas Aurel lapor ke ayah, ucapan Aurel sontak membuat Nadia panik padahal hanya hitungan hari, Nadia. 144. Menjadi karyawan Ariskop. Jangan dong, nanti Pak Amar marah, ucap Nadia. Hahaha Aurel hanya bercanda Tante Nadia. Semua orang ikut tertawa karena melihat Nadia yang panik karena ulah Aurel. Tante Anggun, nanti Aurel ke homestay lagi ya, izin Aurel.
Itu terserah Aurel saja, kan homestay itu milik Pak Aris, ucap Anggun, yang sudah memanggil Aurel dengan nama bukan lagi Nona Muda karena mendapat protes dari Aurel. Iya, boleh kok tapi nanti kalau mau pergi izin dulu jangan kabur lagi kayak dulu hahaha, ucap Nadia. Karena merasa malu, Aurel langsung memeluk Zahra untuk menyembunyikan wajahnya. Umi, Aurel malu, cicit Aurel. Tidak usah malu, biarkan kejadian waktu itu jadi pelajaran untuk Aurel, jadi nantinya setiap mau pergi harus minta izin dulu kepada orang tua, ucap Zahra memberi nasihat.